Citra satelit mengungkapkan strategi pertahanan darat Rusia di Ukraina. Rusia telah membangun pertahanan di sepanjang wilayah yang didudukinya di Ukraina, serta di sepanjang garis perbatasan Rusia-Ukraina. Di belakang garis pertahanan yang sebenarnya, komandan Rusia telah meletakkan kelompok pertahanan yang mengendalikan kota, memblokir jalan utama, dan mengamankan jembatan. Pertahanan Rusia juga berlapis-lapis. Beberapa area dipertahankan oleh beberapa garis pertahanan. Ukraina yang telah memulai melakukan serangan balik. Oleh karena itu, pasukan Ukraina harus menembus dan menerobos beberapa garis pertahanan Rusia di saat mereka mendorong lebih dalam ke wilayah yang diduduki Rusia. Perbedaan medan dan prioritas strategis membuat beberapa area lebih kuat dibentengi daripada yang lain. Lapisan luar terdiri dari berbagai fitur anti-tank, termasuk penghalang landak, gigi naga beton, diselingi di antaranya adalah ladang ranjau dan jebakan parit dan parit zigzag. Di lapisan terluar atau terdepan, terdapat gigi naga beton. Hambatan anti-tank sederhana ini ditata dalam barisan panjang 2 baris atau lebih. Gigi naga beton dipesan dari pabrik-pabrik di Belarus, Rusia, dan Ukraina yang diduduki. Potongan-potongan ini kemudian diangkut dengan truk ke tempatnya dan diturunkan dengan derek. Lokasi lain di mana penghalang anti-tank mungkin mudah dihilangkan adalah di sepanjang jalan tempat penghalang landak biasanya ditempatkan. Namun ini disengaja karena Rusia masih berencana menggunakan jalan raya ini untuk pergerakan mereka dan telah memilih bagian yang lebih dapat bermanuver. Biasanya di sekitar penghalang anti-tank disebarkan ranjau darat, yakni alat peledak yang ditanamkan ke dalam tanah, dan akan meledak ketika disentuh atau diinjak oleh sebuah kendaraan, orang, atau binatang. Lapisan pertahanan anti-tank berikutnya ialah jebakan parit. Jebakan parit ini berukuran lebar sekitar 3-4 meter dan kedalaman 1-2 meter. Meskipun kelihatan primitif, namun efektif. Mereka akan terbukti cukup untuk menghentikan atau setidaknya memperlambat tank Ukraina. Untuk menggali parit besar ini dengan cepat, Rusia telah beralih ke penggerak tanah khusus seperti MKD-3. Model ini adalah kendaraan teknik tempur yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada 1980-an. Beroperasi terbalik, alat ini menggali material dalam jumlah besar dengan rata-rata 50 hingga 100 meter per jam, tergantung pada kondisi tanah. Kemudian parit zigzag sebagai tempat perlindungan pasukan penjaga Rusia. Parit terbuka yang sederhana ini merupakan pengganda kekuatan yang efektif, yang memberikan perlindungan yang baik dari senjata api langsung seperti senapan. Namun mereka rentan terhadap tembakan tidak langsung dari mortir dan artileri. Namun dampaknya agar dikurangi dengan praktik mengadopsi pola parit zigzag yang dapat membantu memblokir ledakan lateral dan senjata api langsung. Namun selama pengeboman besar-besaran, pasukan penjaga parit memiliki dogout sebagai tempat perlindungan. Dogout seringkali lebih dalam, posisi yang lebih dibentengi yang juga dapat berfungsi ganda sebagai tempat istirahat, makan, dan tidur. Area kamuflase. Garis pohon biasa digunakan sebagai kamuflase untuk amunisi, pos pengamatan, tim peluru kendali anti-tank, tank atau drone, artileri swagerak, dan lain-lain. Semua pertahanan yang berlapis Rusia ini merupakan pertahanan yang bisa dibilang terintegrasi. Cara kerjanya yakni ketika tank musuh yang terhenti di depan penghalang landak atau penghalang gigi naga beton, di saat itulah peluru anti-tank Rusia beraksi menghancurkan tank musuh.
Держим. 3, 2, 1. Прямое, уходим. Jika tank musuh memaksa untuk melindas menghalang gigi naga atau landak, tank tersebut akan terjebak dalam posisi seperti ini. Dengan posisi tersebut sangat mudah bagi peluru kendali anti-tank Rusia menembak ke bagian bawah tank yang umumnya mudah dihancurkan. Jikapun tank musuh lolos dari penghalang gigi naga atau landak, maka tank tersebut akan terperangkap pada ladang ranjau dan jebakan parit besar. Pada saat itu juga peluru kendali anti-tank atau artileri swagerak dan drone terus menghantam tank tersebut. Itulah kelebihan sistem pertahanan darat berlapis ini. Tapi kelemahannya ialah dengan adanya citra satelit dan drone mata-mata, membuat sistem pertahanan berlapis ini mudah diketahui secara detail. Sistem darat Rusia ini juga tidak terlepas dari peran vital aliran logistik, apalagi untuk kasus peperangan yang berlangsung lama ini, sehingga pasokan-pasokan logistik seperti amunisi, tank, drone, makanan, minuman, dan lain-lain harus tetap mengalir ke sistem pertahanan darat Rusia. Komandan Korps Ekspedisi Amerika di Eropa selama Perang Dunia Pertama, Jenderal John Pershing, pernah berkata, "Infanteri memenangkan pertempuran, tapi logistik memenangkan perang." Pengalaman pertempuran di Ukraina menunjukkan bahwa kutipan ini tidak kehilangan relevansinya. Logistiklah yang menentukan batas kesuksesan Rusia. Kita bisa melihat ini di hari-hari awal perang. Tank-tank Rusia, terutama di timur Kiev, menembus jauh ke dalam wilayah Ukraina. Tetapi kegagalan untuk mengamankan hub logistik berarti bahwa dalam jangka panjang Rusia tidak dapat memasok kebutuhan perang lagi dan pasukan mereka, sehingga harus mundur dari Ukraina Timur Laut. Transportasi kereta api memainkan peran kunci dalam logistik Rusia. Ketergantungan pada kereta api ini memiliki konsekuensi yang luas. Rusia harus membentuk pasukan kereta api angkatan bersenjata Rusia yang merupakan cabang terpisah dari pasukan Moskow yang terdiri dari hingga 10 brigade dan beberapa batalion independen. Secara total ada hampir 30.000 tentara. Tugas utama mereka adalah memastikan transportasi kereta api yang tidak terputus untuk tentara, termasuk perbaikan jalur kereta api dan jembatan yang rusak. Contoh yang lebih baik lagi yang menggambarkan bagaimana masalah logistik mempengaruhi operasi Rusia adalah pertempuran Kherson. Jembatan Rusia di Kherson dipasok oleh 3 penyeberangan di sungai Dnieper, 2 jembatan di Kherson untuk jalan raya dan rel, dan 1 jembatan di atas bendungan di Nova Kakhovka. Pada Juli 2022, orang Ukraina mulai menyerang penyeberangan ini secara sistematis, akhirnya menghentikannya. Rusia mencoba selama beberapa bulan untuk memasok logistik menggunakan feri dan jembatan ponton, tetapi ini hanya solusi darurat. Akibatnya, orang-orang Ukraina membuat logistik Rusia kelaparan sedemikian rupa, sehingga Jenderal Sergei Surovikin tidak punya pilihan selain menyerahkan Kherson pada bulan November dan menarik pasukan Rusia ke tepi lain Dnieper.